Oke guys, perkenalkan nama saya Yusuf Habibi Herbin dari Institut Teknologi PLN Sistem dan jurusan Sistem Informasi. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam basis data, yaitu proses normalisasi. Normalisasi adalah teknik untuk mengorganisasikan data dalam database agar lebih rapi, efisien, dan bebas dari duplikasi. Kita akan menelusuri bagaimana data yang awalnya tidak terstruktur atau masih dalam bentuk mentah dapat kita ubah secara bertahap menjadi bentuk yang paling optimal. Oke, pertama ada UNF, adalah bentuk data yang belum mengikuti aturan normalisasi apapun. Biasanya ada dalam UNF masih data dalam UNF masih berantakan, banyak pengulangan, dan menyimpan beberapa nilai dalam satu kolom. Seperti yang terlihat pada Excel. Contohnya kita punya data transaksi penjualan dari sebuah toko kue. Dalam satu baris data kita menyimpan informasi pelanggan, informasi penjualan, dan juga daftar item kue yang dibeli beserta jumlah dan subtotalnya. Artinya satu baris bisa membuat lebih dari satu kue. Akibatnya kita menemukan data yang berulang seperti nama pelanggan, tanggal transaksi, dan sebagainya. Ini membuat data menjadi tidak efisien dan sulit dianalisis jika digunakan langsung untuk keperluan manajemen atau pelaporan. Ciri-ciri dari UNF ini adalah belum memiliki struktur yang jelas, atribut bisa memiliki nilai ganda, data sangat tidak konsisten. Selanjutnya ada 1NF atau First Normal Form. Bentuk ini adalah mengubah data menjadi bentuk First Normal Form. Di tahap ini kita memastikan bahwa setiap kolom hanya memiliki satu nilai atau disebut atomic value. Untuk mencapainya kita perlu memecah baris-baris yang memiliki data kue lebih dari satu menjadi beberapa baris. Ini perbandingan dari UNF dengan 1NF. Yaitu ada staff name, ada staff post, terus untuk mencapainya kita perlu memecah baris-baris yang memiliki data kue lebih dari satu menjadi beberapa baris. Setiap baris baru mewakili satu item pembelian, tapi tetap menyimpan informasi pelanggan dan transaksi yang sama. Hasilnya memang lebih banyak baris tetapi lebih terstruktur. Walau begitu, masih ada data pelanggan transaksi yang berulang di setiap baris. Ciri-ciri 1NF: setiap kolom berisi nilai atomik, satu nilai saja, tidak ada kolom dengan daftar nilai. Redundansi masih ada, terutama pada informasi pelanggan dan transaksi. Ini berarti ini perbedaannya. Ini pada awal UNF data masih acak-acakan, terus setelah di 1NF data dibagi agar lebih rapi. Ada transaction header, transaction detail header, dan partial dependency. Selanjutnya, bagian dari 2NF.
Setelah mencapai 1NF, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu 2NF. Tujuan utama di sini adalah menghilangkan partial dependency, yaitu kondisi di mana kolom non-primer bergantung hanya pada sebagian dari primer key gabungan. Karena dalam 1NF kita menggunakan kombinasi dari sales ID dan cake ID, sebagai kunci utama, maka informasi pelanggan seperti cash name, cash font, dan lain-lain sebenarnya tidak bergantung pada cake ID. Begitu juga dengan informasi kue seperti cake name dan cake price yang tidak bergantung pada sales ID. Maka solusinya adalah memecah data menjadi beberapa tabel seperti tabel customer, tabel cake, tabel sales, dan tabel details. Tabel sales detail. Yang ketiga ada 3NF. Terakhir kita masuk ke tahap 3NF. Tujuannya adalah menghilangkan transitive dependency, yaitu kondisi di mana kolom non-primer bergantung pada kolom non-primer lainnya. Contoh kasusnya adalah sales name. Sales name tidak bergantung langsung ke sales ID, tapi mungkin ke entitas sales person. Atau kita menyimpan sales name di table transaksi, maka setiap kali nama ke sales berubah, kita harus mengubah di banyak tempat. Solusinya adalah memisahkan entitas tersebut ke tabel tersendiri seperti tabel salesperson dan menghubungkan ke tabel transaksi lewat ID saja. Dengan demikian, database kita menjadi sangat efisien, bebas, dan redundansi, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan sistem informasi yang lebih kompleks. Ciri-ciri 3NF sudah memenuhi 2NF, tidak ada ketergantungan transitif antar kolom non-primer, semua atribut non-primer hanya bergantung pada primary key. Nah, dari penjelasan lengkap tentang proses normalisasi dari UNF sampai 3NF, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa membangun struktur database yang baik, minim duplikasi, dan mudah dalam pengelolaan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan untuk kamu yang sedang belajar dalam basis data. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.